Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini saya buatkan soal SJT P3K 2023 Formasi Guru. Ini khusus buat Bapak Ibu guru yang statusnya P2 dan P3. Ini bagian yang kedua ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Pada suatu pembelajaran tematik di kelas 4 SD, guru ingin mengajarkan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Guru menggunakan media pembelajaran berupa gambar-gambar hewan dan tumbuhan. Media pembelajaran tersebut bertujuan A. Membantu siswa memahami konsep klasifikasi makhluk hidup. B. Meningkatkan motivasi belajar siswa. C. Memudahkan siswa menghafal nama-nama hewan dan tumbuhan. D. Menunjukkan keanekaragaman makhluk hidup. Jawabannya adalah yang A. Membantu siswa memahami konsep klasifikasi makhluk hidup. Kita langsung pembahasannya. Media pembelajaran merupakan semua sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik yang berakibat pada tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif selama proses belajar mengajar. Klasifikasi ciri media dari segi definisi. Yang A. Media dapat berupa fisik dan non-fisik. B. Media dapat berupa visual, audio, atau audiovisual. C. Media adalah alat bantu pada proses belajar di dalam atau di luar kelas. D. Media digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses belajar. E. Media dapat digunakan secara massal, kelompok besar, kelompok kecil, atau perorangan. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dari informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesempatan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, atau ke kebun binatang. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang guru sedang memberikan penilaian hasil karya siswa berupa puisi. Penilaian dilakukan guru tersebut termasuk dalam penilaian A. Produktif, B. Afektif, C. Kognitif, D. Psikomotor. Jawabannya adalah A. Produktif. Kita lihat pembahasannya. Penilaian hasil karya siswa berupa puisi termasuk dalam penilaian produktif. Penilaian produktif adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini, siswa menghasilkan puisi. Jenis-jenis penilaian pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik atau pre-assessment. Sebelum menyusun instruksi pembelajaran, penting untuk mengetahui sifat dan karakter siswa. Tujuan Bapak dan Ibu guru dalam penilaian ini yaitu untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta keahlian dan pengetahuan yang dimiliki siswa sebelum memulai pembelajaran. Setelah Bapak dan Ibu guru memiliki informasi tersebut, barulah instruksi pembelajaran dapat disusun. Yang kedua, asesmen formatif. Asesmen ini digunakan sebagai usaha pertama untuk mengembangkan instruksi pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memantau pembelajaran siswa agar Bapak Ibu guru dan mendapat feedback. Hal ini berguna
Apa saja yang masih bisa dibenahi dalam instruksi Bapak Ibu Guru? Berdasarkan feedback ini, Bapak dan Ibu Guru bisa saja tahu sebaiknya harus fokus kemana untuk mengembangkan instruksi pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif mengukur perkembangan siswa sebagai penilaian pembelajaran. Tak hanya itu, asesmen ini juga mengukur efektivitas pembelajaran dan respon terhadap instruksi. Yang keempat, asesmen konfirmatif. Ketika instruksi pembelajaran telah terlaksana dalam kelas, penilaian masih penting untuk dilakukan. Tujuan dari asesmen konfirmatif yaitu untuk mengetahui apakah instruksi pembelajaran masih efektif dalam periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Melalui asesmen ini, Bapak dan Ibu Guru bisa mengetahui apakah cara mengajar yang dilakukan masih tepat untuk siswa. Yang kelima, asesmen acuan normatif. Asesmen ini didesain untuk membandingkan siswa individu terhadap kelompok sebayanya. Biasanya asesmen ini berdasarkan standar nasional ataupun ketiga berdasarkan nilai rata-rata di sekolah. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang guru sedang memberikan penguatan materi tentang persamaan dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Guru menggunakan metode diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok tersebut bertujuan untuk A. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. B. Meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. C. Meningkatkan keterampilan siswa dalam berdiskusi. D. Meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Jawabannya adalah A. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Kita lihat pembahasannya. Metode diskusi kelompok bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat saling bertukar pikiran dan pendapat. Dengan demikian, siswa dapat lebih memahami materi yang dipelajari. Langkah-langkah penerapan metode diskusi. Yang pertama, langkah persiapan. Pada langkah ini, hal-hal yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut. Menentukan tujuan pembelajaran, menyusun jenis diskusi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas oleh peserta didik, menyiapkan berbagai peralatan menunjang yang dibutuhkan. Yang kedua, langkah pelaksanaan. Pada langkah ini, hal-hal yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut. Mengarahkan peserta didik untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan, memulai diskusi sesuai aturan, di mana guru harus selalu mengontrol kondisi kelas agar tetap kondusif, mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan, mengadakan sesi tanya jawab antar kelompok atau antar kelompok dan guru. Yang ketiga, langkah penutup. Langkah penutup berisi hal-hal berikut: menyampaikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin penting, mengadakan min post test pada peserta didik untuk menguji tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah didiskusikannya, mengevaluasi jalannya diskusi, dan disertai feedback dari peserta didik. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang guru sedang memberikan tugas kepada siswa untuk membuat peta pikiran tentang sistem pencernaan makanan. Tugas tersebut bertujuan untuk A. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. B. Melatih keterampilan siswa dalam pembuatan peta pikiran. C. Melatih kreativitas siswa dalam belajar. D. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Jawabannya adalah yang A. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Kita lihat pembahasannya. Tugas membuat peta pikiran bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Peta pikiran dapat membantu siswa untuk memahami materi secara komprehensif. Contoh peta pikiran. Yang pertama, contoh peta pikiran.
cara membuat mind map. Beberapa hal yang perlu disiapkan dalam membuat mind mapping. Berangkat dari topik utama, yakni mind mapping, kemudian dijabarkan menjadi subtopik, yakni kata kunci, elemen yang digunakan, model, hingga hal-hal yang digunakan. Dengan membaca peta pikiran di atas, seseorang bisa mudah memahami apa saja yang perlu dilakukan dalam membuat mind mapping. Yang kedua, contoh peta pikiran. Materi pelajaran. Peta pikiran untuk materi perubahan garis pantai. Perubahan garis pantai adalah topik utama dalam peta pikiran tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan subtopik penting yang berminat dengan materi perubahan garis pantai. Dengan menggunakan contoh peta pikiran seperti yang di atas, seseorang dapat mudah memahami materi tersebut hingga ke akar-akarnya. Yang ketiga, contoh peta pikiran membuat makalah. Proses pembuatan makalah atau karya ilmiah perlu disusun dengan baik. Salah satunya cara membuat makalah yang baik bisa dilakukan dengan metode mind mapping. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang guru sedang memberikan tes tertulis kepada siswa. Tes tertulis tersebut bertujuan untuk A. Mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. B. Mengetahui kemampuan siswa dalam menghafal materi. C. Mengetahui kemampuan siswa dalam berpikir kritis. D. Mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Jawabannya adalah A. Mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. Kita lihat pembahasannya. Tes tertulis bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. Tes tertulis dapat mengukur sejauh mana siswa memahami materi yang telah dipelajari. Tes tertulis memiliki beberapa kelebihan, seperti adanya kemampuan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan siswa secara objektif. Namun, tes tertulis juga memiliki kelemahan, yaitu kurangnya kemampuan siswa untuk mengukur keterampilan verbal atau kemampuan lisan siswa. Hal ini menjadi salah satu kritik terhadap penggunaan tes tertulis dalam evaluasi pembelajaran. Demikianlah soal-soal SJT P3K 2023 formasi guru, khususnya Bapak Ibu guru yang P2 dan P3. Ini soal-soal bagian yang kedua ya Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Sekian dan terima kasih.